Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama ikut di dalam PA online kita pada saat ini. Materi kita adalah berbicara tentang bulan katekese liturgi. Kita akan bersama-sama memulainya, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kesempatan kami pada saat ini. Kami diperbolehkan mengadakan pemahaman Alkitab secara online. Berkati perjumpaan kami, berkati pemahaman kami, agar dengan materi pada bulan katekese liturgi ini, kami benar-benar memahami mengapa warga anak diperbolehkan ikut dalam sakramen perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita adalah sakramen perjamuan bagi warga anak. Dengan dasar 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Saudaraku, hingga bulan Juli 2020 di dalam diskusi sinodal lewat Webex, di sana nampak sekali masih ada GKJ yang belum mengadakan sakramen perjamuan bagi warga anak. Padahal sidang sinode sudah memutuskan warga baptis anak diperbolehkan ikut dalam sakramen perjamuan. Rupa-rupanya terjadi pro kontra hingga saat ini. Bagi yang kontra, yang tidak memperbolehkan, mereka beralasan, pertama, sejak dulu anak itu nggak boleh ikut, ya tetap nggak boleh. Atau yang kedua, bagaimana anak bisa menguji diri mereka? Atau yang ketiga, bagaimana anak menghormati roti dan anggur dalam sakramen perjamuan? Dan bagaimana yang keempat, anak tahu makna sakramen perjamuan dan beragam alasan. Tetapi bagi mereka yang setuju mengatakan bahwa anak memiliki cara pandang sendiri. Dan cara pandang ini tidak boleh dihakimi dengan cara pandang orang tua. Atau yang kedua, anak perlu dipelihara iman. Sebab sakramen perjamuan adalah cara gereja memelihara iman. Atau yang ketiga, anak tentu akan bisa menghormati dengan caranya sendiri. Dan pengujian perjamuan bisa dengan bahasa anak. Dan juga alasan yang beragam. Saudara, GKJ memang sekarang ini sedang mengalami perubahan. Berubah cara berpikir sesuai dengan konteks tantangan yang ada. Maka beberapa tahun yang lalu sidang sinode memutuskan bahwa warga baptis anak boleh mengikuti sakramen perjamuan. Mengapa diperbolehkan? Karena gereja sadar, GKJ sadar bahwa setiap orang, warga berhak mendapatkan pemeliharaan iman. Salah satu pemeliharaan iman adalah sakramen perjamuan. Dengan keputusan ini, anak perlu dipersiapkan tentang sakramen perjamuan. Dengan cara anak memahami makna sakramen, anak dilayani pengujian diri, dan orang tua mempersiapkan anak mengikuti sakramen perjamuan. Di dalam bacaan kita 2 Korintus 4, di sana disebutkan anak-anak juga sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah melalui pengorbanan Yesus ketika orang tuanya membaptiskan dia. Ajaran tentang karya keselamatan khususnya
pengorbanan melalui darah dan tubuh Kristus harus disampaikan kepada semua orang percaya, termasuk anak-anak. Keselamatan adalah harta rohani yang harus dipertahankan bagi mereka yang menerimanya. Di sini jelas, bagi yang sudah menerima karya keselamatan Allah harus menyatakan dalam hidupnya dengan cara mengikuti sakramen perjamuan. Sebab dengan ikut sakramen perjamuan, anak memiliki pengalaman iman, mengingat kematian Tuhan Yesus yang akan membuatnya bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi dirinya. Saudaraku, disinilah gereja harus bersinergi dengan orang tua. Saat orang tua membaptiskan anak, tugasnya belum selesai. Orang tua harus mendorong anak untuk katekisasi dan sidi. Di sini pun juga ada pemahaman baru. Katekisasi dan sidi bukan tiket untuk ikut sakramen perjamuan seperti yang dipahami pada zaman dulu. Melainkan katekisasi dan sidi adalah cara gereja mempersiapkan warga anak menjadi warga dewasa. Warga yang dianggap tahu apa yang diajarkan oleh gereja. Dan sidi adalah pengakuan pribadi terhadap apa yang diyakini selama ini. Itulah sebabnya perubahan ini pun juga menuntut gereja mempersiapkan menu pembinaan anak. Mulai dari ibadah kategorial, anak, remaja, pemuda, kurikulum katekisasi, pelayanan sidi, dan juga komisi kategorial. Secara khusus, harus ada pelayan yang serius menangani kategorial anak. Saudaraku, GKJ memang mengalami perubahan. Perubahan ini tentu ke arah yang lebih baik, sehingga kelak GKJ akan semakin bisa memberkati siapapun. Perubahan di GKJ harus disikapi dengan bijak, sebab perubahan itu selalu ada karena tantangan zaman selalu berubah. Dan inilah cara gereja membaca teks Alkitab sesuai dengan konteks yang aktual. Yang pasti, Alkitab tidak berubah, tetapi cara kita membaca, memaknai ayat tentu berubah karena kondisi konteks kita berubah. Bagi warga yang kurang senang adanya perubahan ini, lebih baik bertanya dalam dirinya, mengapa harus berubah? Tentu ada alasan. Itu lebih baik daripada menolak perubahan dengan argumen yang tidak sesuai dengan konteks. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mari Bapak dan Ibu, bersama-sama kita akan berdiskusi dan kita berdiskusi. Saya tunggu.